Keluarga mana yang mengundangmu menjadi dokter terkenal ini? Zhu Lingxian menatap Ye Xuan dari atas ke bawah dan bertanya. Saya seorang alkemis. Jawab Ye Xuan. Baik alkemis maupun dokter perlu menangani bahan-bahan pengobatan spiritual, sehingga alkemis seringkali juga mengetahui sesuatu tentang pengobatan, terutama perawatan luka dalam, yang seringkali dikuasai oleh alkemis dengan lebih baik. Zhu Lingxian merasa bahwa Ye Xuan masih terlalu muda, dan menduga bahwa Ye Xuan seharusnya adalah seorang murid yang baru saja mempelajari alkimia belum lama ini, jadi dia tidak memiliki banyak harapan pada kemampuan Ye Xuan untuk menyembuhkan penyakit. Lagi pula, jika orang yang lemah bertemu terlalu banyak orang asing, mereka mungkin terkontaminasi oleh roh jahat, yang dapat memperburuk kondisi mereka. Oleh karena itu, Zhu Lingxian akan membiarkan para alkemis dan dokter yang datang ke villa membaca catatan medis terlebih dahulu, dan kemudian pergi merawat pasien jika mereka mengira ada metode pengobatan. Kau menginginkan pedang Li Ge, kan? Tanya Zhu Lingxian. Aku memang datang ke sini untuk pedang Li Ge, tapi sekarang aku sudah di sini, aku tentu akan menyembuhkan orang itu. Ye Xuan menegaskan. Kebanyakan orang yang datang ke sini datang untuk pedang Li Ge, dan itu tidak masalah. Namun, Yue lemah dan tidak baik baginya untuk bertemu terlalu banyak orang asing. Jika kamu tidak yakin dengan perawatannya, lebih baik tidak memaksakannya. Zhu Lingxian adalah seorang dokter yang sangat terkenal di dinasti Zhou besar. Dia sangat mengenal kondisi Mu Yue, jadi dia menilai bahwa di usia Ye Xuan dan karena dia hanya seorang alkemis, kemungkinan untuk menyembuhkan Mu Yue hampir nol, jadi dia tidak langsung membiarkan Ye Xuan pergi untuk mengobatinya. Jika gejala pasien sama dengan yang tertulis dalam catatan medis, maka aku punya cara untuk mengobatinya. Ye Xuan menegaskan. Zhu Lingxian menggelengkan kepalanya dan bertanya, banyak orang mengatakan demikian kemarin, tetapi Yue terkena flu dan sekarang kondisinya semakin parah. Jadi, kamu harus menunggu dan melihat. Apa yang kau tunggu? Ye Xuan mengerutkan kening. Mu Jianan datang dan berkata, anak muda, jangan khawatir. Aku baru saja menerima surat yang mengatakan bahwa orang penting akan segera datang. Jadi, meskipun kamu tidak bisa mendapatkan pedang Li Ge kali ini, kamu masih bisa bertemu dengan seorang guru pertapa, jadi perjalanan ini tidak akan sia-sia. Seorang pertapa, Ye Xuan tidak tahu siapa guru pertapa yang sedang dibicarakannya, tetapi segera suara dari utusan di luar villa Mingjian memberinya jawaban. Di luar villa, teriakan keras terdengar satu demi satu. Chang Yue Haige, Tuan Long Ming ada di sini. Chang Yue Haige, Tuan Long Ming ada di sini. Chang Yue Haige adalah salah satu dari 10 tempat suci di Jiushu dan keberadaannya melegenda. Oleh karena itu, ketika Mu Jianan mendengar bahwa Tuan Long Ming dari Chang Yue Haige akan datang ke villa Mingjian, dia begitu gembira hingga kehilangan dirinya sendiri. Pemberitahuannya berbunyi. Setelah mendengar ini, Mu Jianan segera menggosok tangannya dan berkata dengan gembira, Yue akhirnya terselamatkan, Yue akhirnya terselamatkan. Sambil berkata demikian, dia segera berlari keluar untuk menyambutnya. Tak lama kemudian datanglah seseorang bagaikan bulan yang dikelilingi bintang, dialah Long Ming. Villa Mingjian menggelar karpet merah panjang dan menyambut Long Ming ke dalam villa. Mu Jianan tersenyum penuh perhatian dan berkata, Tuan Long Ming, saya dengar Anda akan datang secepatnya, jadi saya mulai membuat persiapan, takut kalau saya tidak akan bisa menjamu Anda dengan baik. Tuan Long Ming, bagaimana dengan teh musim gugur Feng Ming tahun ini? Jika Anda tidak puas, istana telah menyiapkan beberapa red topet Golden Cui yang baru saja tiba bulan lalu. Mu Jianan menerima Long Ming seolah-olah dia adalah seorang kaisar, dan bahkan bertanya tentang teh tersebut sebelum mengambil keputusan. Santai saja, Long Ming tidak terlalu mempedulikannya. Kali ini, dia datang ke villa Mingjian sesuai instruksi Jun Tianyi, dan tujuannya tentu saja untuk mendapatkan pedang Li Ge. Tentu saja, jika kau menginginkan pedang Li Ge, kau harus menyembuhkan gadis kecil itu terlebih dahulu. Long Ming berasal dari Chang Yue Haige dan memiliki banyak keterampilan rahasia langit dan bumi. Mudah baginya untuk menyembuhkan manusia biasa. Selama kurun waktu ini, berita tentang pedang Li Ge telah menyebar di antara orang-orang. Istana Pangeran tentu saja juga mendengar berbagai berita. Jika pedang Li Ge benar-benar berisi harta Dewa Pedang Xuan Li Ge, maka nilai pedang Li Ge tidak terukur. Jika ada orang lain yang menyebarkan berita bahwa pedang Li Ge berisi harta karun, maka itu mungkin salah. Namun, karena Istana Jenderal Ilahi juga mengumpulkan pedang Li Ge, itu tidak mungkin salah. Baik menggunakan pedang Li Ge untuk menaklukkan Istana Jenderal Ilahi atau mempelajari rahasia yang tersembunyi di balik pedang itu merupakan pilihan yang tepat. Oleh karena itu, Jun Tianyi meminta Long Ming untuk datang ke Villa Mingjian hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk mendapatkan pedang Li Ge. Seseorang, kemarilah dan buatlah sepanci giok emas dengan bagian atas berwarna merah. Mu Jianan segera memerintahkan pembantunya untuk menyajikan teh.
Ketika Long Ming memasuki aula depan, orang banyak secara otomatis memberi jalan baginya untuk lewat. Mu Jianan langsung mengundang Long Ming untuk duduk di kursi utama, sementara dia sendiri duduk di kursi kedua. Long Ming berjalan melewati kerumunan tanpa melihat sekeliling. Ye Xuan duduk di tengah kerumunan dan memperhatikannya berjalan lewat. Tatapan mata kedua orang itu tidak bertemu, tetapi Ye Xuan yakin bahwa pihak lain telah menemukannya. Akan tetapi, karena apa yang terjadi di Istana Pangeran, perseteruan itu sudah terlanjur terjadi. Namun, karena hubungan antara rumah Jenderal Ilahi dan rumah Pangeran, Long Ming tidak bisa marah, jadi berpura-pura tidak melihatnya adalah pilihan terbaik. Terakhir kali Ye Xuan berada di Istana Pangeran, dia mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Sekarang dia bisa berjalan begitu santai dan berpura-pura tidak melihatnya, yang menunjukkan betapa liciknya dia. Setelah Long Ming duduk, Zhu Lingxian bergegas maju dan membungkuk, berkata, "Tuan Long Ming, saya Zhu Lingxian. Saya sudah lama mendengar nama besar Anda. Merupakan suatu kehormatan besar untuk bertemu dengan Anda hari ini." Long Ming melambaikan tangannya tanpa berkata apa-apa. Ekspresinya tampak setinggi awan, tetapi tanpa aura agresif. Semua orang yang hadir terkesan olehnya, dan percaya bahwa dia memang seorang guru pertapa. "Tuan Long Ming, ini adalah catatan medis putri saya. Apakah Anda ingin melihatnya terlebih dahulu?" Mu Jianan sangat khawatir dengan kondisi putrinya dan segera menyerahkan catatan itu. Long Ming melirik catatan medis dan berkata, "Sepertinya penyakitnya tidak terlalu parah. Rinciannya baru akan diketahui setelah melihat pasiennya. Kali ini, saya datang ke sini atas permintaan pangeran, jadi saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyembuhkan putri Anda. Namun, pangeran berharap dapat melihat pedang Li Ge, jadi saya harap setelah menyembuhkan putri Anda, saya dapat membawa pedang itu kembali." Tentu saja, tentu saja. Mu Jianan menjawab dengan cepat. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya keluar dan berteriak, "Seseorang, cepat bawa pedang Li Ge ke sini agar Tuan Long Ming dapat memeriksanya." Tak lama kemudian seorang pengawal dari Villa Mingjian datang membawa sebuah kotak pedang dari batu giok hijau dan menaruhnya dengan rapi di atas meja. Sekalipun Anda tidak melihat pedang yang ada di dalamnya, sekadar melihat kotak pedang giok hijau ini saja sudah merupakan harta karun yang langka. Mu Jianan melangkah maju secara pribadi, membuka kotak pedang giok, dan menunjukkan pedang Li Ge di dalamnya. Ini adalah pedang Li Ge yang dikumpulkan oleh Villa Mingjian. Asal-usul pedang Li Ge ini tercatat dalam catatan pemilik Villa Mingjian berturut-turut. Pedang ini memiliki sejarah 700 tahun. Tuan Long Ming, silakan lihat. Ketika seseorang ingin melihat pedang Li Ge sebelumnya, Mu Jianan menolak tanpa penjelasan apapun. Sekarang, ketika Long Ming tiba, Mu Jianan mengeluarkan pedang Li Ge tanpa ragu-ragu. Meski begitu, mereka yang sebelumnya ditolak tak ada yang mengeluh. Bagaimanapun, Long Ming berasal dari salah satu dari 10 tanah suci dan merupakan orang kuat legendaris dari tanah suci. Secara alami, dia berbeda dari orang biasa. Mu Jianan mengambil pedang Li Ge, menyerahkannya kepada Long Ming dengan kedua tangan, dan berkata, "Tuan Long Ming, ini adalah pedang Li Ge." Dengan kehadiran Long Ming, penguasa tanah suci, Mu Jianan tidak punya waktu untuk memperhatikan orang lain. Pedang Li Ge hanya boleh dilihat oleh Long Ming, dan tidak ada niatan untuk membiarkan orang lain melihatnya. Setelah Long Ming melihat pedang Li Ge, ekspresinya tidak berubah. Dia masih tampak seperti seorang guru dan berkata, "Biarkan aku melihat penyakit putrimu." "Baiklah." Mu Jianan buru-buru berteriak ke aula belakang, "Cepat, minta perawat untuk mengundang Xiao Qi keluar." Tak lama kemudian, dua wanita keluar, mendukung seorang gadis berusia sekitar 14 tahun. Gadis itu tampak tidak sehat. Setelah keluar, dia duduk bersama para tamu di balik tirai manik-manik. Dia seharusnya adalah Mu Yuer, gadis ketujuh dari Villa Mingjian. Kedua pengasuh itu membungkus Mu Yuer dengan selimut dan tampak sangat takut kedinginan. Catatan medis dengan jelas menggambarkan gejala-gejala Mu Yuer. Ia menderita panas dan dingin yang bergantian, dan ketika cuaca dingin ia harus mengenakan jaket katun. Bahkan di tengah musim panas ketika cuaca panas ia merasa seperti terbakar api dan sakitnya tak tertahankan. "Tuan Long Ming, tolong selamatkan putriku." Mu Jianan membungkuk hormat kepada Long Ming. Long Ming mengangkat tangan kanannya sedikit dan mengirimkan aliran energi sejati ke arah Mu Yuer untuk memeriksa kondisinya. Pada saat yang sama, Ye Xuan diam-diam membuka mata delusi dan mengamati kondisi fisik Mu Yuer. Sekilas, tidak ada yang aneh pada tubuh Mu Yuer. Setelah beberapa saat, Long Ming berdiri, berjalan ke arah Mu Yuer dan mengulurkan tangannya, berkata, "Biarkan aku melihat penyebab demammu." Mu Yuer sedikit gugup saat melihat orang asing. Keringat mulai bercucuran di dahinya. Dia segera merobek selimut dan berteriak kesakitan, "Panas, panas." Kali ini, Ye Xuan akhirnya melihat situasi yang berbeda.
Aliran energi merah tiba-tiba muncul di tubuh Mu Yuer, menyebar ke seluruh tubuhnya seperti api. Saat api bertambah besar, Mu Yuer mulai menjerit kesakitan luar biasa. Tuan Longming, tolong selamatkan putriku, tolong selamatkan putriku. Mu Jianan memohon dengan tergesa-gesa. Setelah Longming menemukan api di tubuh Mu Yuer, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dia membalikkan telapak tangannya dan harta berbentuk cakram muncul di tangannya. Dia mengarahkannya ke Mu Yuer dan menggerakkan mantra. Kekuatan hisap yang tak terlihat melonjak keluar dan menyedot seberkas api dari ujung jari Mu Yuer. Ketika orang-orang yang hadir melihat api keluar dari tubuh Mu Yuer, mereka tidak bisa menahan rasa terkejut itu api, ternyata ada api di tubuhnya. Kedua pengasuh itu menopang Mu Yuer di kiri dan kanan, memegangi tangannya agar dia tidak melawan. Mu Yuer menjerit kesakitan, dan semakin banyak api yang tersedot keluar, tangisannya pun menjadi semakin menyedihkan. Tuan Longming, apa ini, apa ini? Mu Jianan menatap api yang menyembur keluar dari tubuh putrinya, wajahnya penuh dengan ekspresi yang sebenarnya. Ada api ibel di tubuhnya, takdirnya adalah malapetaka api, dan api ibel itu harus disingkirkan, kalau tidak, itu akan menjadi malapetaka. Jika api ibel itu dikeluarkan, penyakitnya akan sembuh dengan sendirinya. Longming menjawab dengan sederhana dan terus mengaktifkan harta karun itu untuk menyerap api yang keluar dari tubuh Mu Yuer. Saat api semakin banyak menyembur keluar, Mu Yuer semakin kesakitan. Tubuhnya gemetar dan dia hampir pingsan. Pakaiannya sudah basah oleh keringat. Mu Jianan sangat sedih saat melihat putri kecilnya kesakitan hingga ia menangis. Namun, api di tubuh Mu Yuer begitu kuat sehingga tampaknya mustahil untuk menyerap setengahnya. Semakin Longming mengaktifkan senjata ajaib itu, semakin menyedihkan tangisan Mu Yuer. Zhu Lingxian, salah satu tabib terbaik di dinasti Zhou Agung, merasa ada yang tidak beres saat melihat situasi ini, dan buru-buru melangkah maju dan bertanya, Tuan Longming, kondisi keponakan saya semakin memburuk. Apakah Anda yakin cara Anda mengekstrak api ajaib itu benar? Longming melirik Zhu Lingxian dan berkata dengan tenang, jika kamu ragu tentang ini, mengapa kamu tidak mengobatinya sendiri? Zhu Lingxian tidak berdaya melawan penyakit Mu Yuer, jadi Villa Mingjian mempersembahkan pedang Li Ge sebagai hadiah terima kasih dan mengundang dokter terkenal dari seluruh negeri untuk berkumpul di villa tersebut. Tetapi, jika terus seperti ini, aku khawatir keponakanku tidak akan selamat. Zhu Lingxian merasa napas Mu Yuer semakin melemah, dan dia sangat khawatir. Mu Jianan tentu saja lebih mempercayai saudara angkatnya ini, dan bertanya dengan cemas, Tuan Longming, apakah ada cara yang lebih baik untuk mengobatinya? Longming mendengus dingin dan berkata, api ibel membakar tubuhnya. Cara terbaik adalah mengeluarkan api ibel itu. Kalau tidak, dia akan mati karena api ibel dalam waktu setengah tahun. Ketika Mu Jianan mendengar bahwa hanya tinggal setengah tahun lagi, dia menjadi cemas dan tidak berani menghentikan sihir Longming. Ye Xuan memperhatikan cukup lama melalui tirai manik-manik. Semakin lama ia memperhatikan, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Ia segera melangkah maju dan berteriak, berhenti. Teriakan keras itu segera menarik perhatian semua orang. Ketika Mu Jianan melihat seseorang membuat onar, dia langsung berteriak dengan marah, siapa kamu? Ye Xuan tidak menatapnya, tetapi menatap Longming dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu dapat melihat apa nyala api ini, maka kamu sengaja menipu dan mengekstraknya secara paksa. Jika kamu tidak melihat apa nyala api ini, kamu berani mengekstraknya secara acak, yang terlalu kejam. Mata Longming berkilat tidak senang, lalu dia mendengus dingin usir orang luar itu. Mu Jianan bergegas maju dan mengusir Ye Xuan sambil berkata, kamu adalah tamu di Villa Mingjian kami. Kami akan memperlakukanmu dengan hangat. Sekarang adalah saat yang kritis bagi kehidupan putriku. Apakah kamu ingin membuat masalah? Keluar. Ye Xuan berkata dengan suara yang dalam, Longming, tidakkah kau ingin memberitahuku api apa ini? Ini adalah api ibel, takdir yang ditentukan oleh Chang Yue Haige milikku. Jika api ibel ini tidak dimusnahkan, pasti akan membawa bencana bagi Zhou Shu di masa depan. Longming berkata dengan keras, suaranya sangat bersemangat. Ye Xuan melengkungkan bibirnya dan mencibir, kapan kamu pernah akurat dalam menentukan takdirmu di hadapanku? Tatapan mata Longming berubah dingin, dan dia berteriak, keluar. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin tidak akan ada kecelakaan dalam proses mengekstraksi api ajaib. Mendengar ini, Mu Jianan buru-buru mengusir Ye Xuan dan berkata, adik kecil, cepat keluar, atau jangan salahkan aku yang mengusirmu. Ye Xuan menatap Mu Jianan dan berkata, putrimu adalah roh api, bukan penyakit. Mengekstraksi api secara paksa bisa merenggut nyawanya. Ketika Mu Jianan mendengar ini, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Dia segera berbalik untuk melihat Longming dan bertanya, Tuan Longming, ini. Longming mendengus dingin, menyimpan harta karun itu,
dan berkata dengan tidak senang, aku adalah tetua Changyue Haige, salah satu dari 10 tempat suci. Apakah kau ingin mendengarkanku atau orang yang tidak dikenal? Pikirkan sendiri. Namun, aku ingin mengingatkanmu bahwa api ibel dalam tubuh putrimu telah bangkit. Jika tidak segera dikeluarkan, dia akan terbakar menjadi abu dalam waktu setengah jam. Seolah-olah untuk membenarkan perkataannya, setelah berhenti mencabut api, Mu Yuer berjuang lebih keras lagi. Gelombang api menjalar di tubuhnya, membuat tubuhnya merah dan melepuh sehingga kedua perawat itu tidak berani mendekatinya. Melihat ini, Mu Jianan menangis terseduh-seduh. Dia menatap Ye Xuan dan kemudian Long Ming. Yang seorang adalah seorang pemuda tak dikenal, dan yang seorang lagi adalah sesepuh salah satu dari 10 tempat suci. Mu Jianan menggertakkan giginya, segera membuat keputusan, dan membungkuk kepada Long Ming serta memohon, Tuan Long Ming, tolong selamatkan nyawa putriku. Long Ming mengibaskan lengan bajunya, mendengus dingin, dan mengaktifkan senjata ajaib itu lagi untuk mengeluarkan api dari tubuh Mu Yuer. Melihat ini, Ye Xuan mengerutkan kening dan menatap Mu Jianan, merasa agak tidak berdaya. Mu Jianan adalah ayah Mu Yuer. Apalagi yang bisa dikatakan orang lain tentang keputusan ayahnya. Long Ming terus mengaktifkan harta karun itu untuk mengeluarkan api. Saat api mengalir ke harta karun cakramnya, kekuatan harta karun cakram itu meningkat dengan cepat. Mu Jianan berdiri dengan cemas, memandangi ekspresi sedih putri kecilnya, merasa seolah-olah ada pisau yang memotong hatinya. Api yang menyembur keluar dari tubuh Mu Yuer menjadi semakin hebat. Long Ming mengaktifkan harta karun itu lagi untuk meningkatkan kecepatan penarikan. Tepat pada saat ini, tubuh Mu Yuer gemetar dan dia pingsan. Long Ming mengerutkan kening, terdiam sesaat, dan pada saat berikutnya dia mempercepat lajunya untuk mengeluarkan api lagi. Mu Jianan sangat terkejut saat melihat putrinya pingsan hingga matanya terbelalak, tetapi dia tidak berani mendekat ini. Tuan Long Ming, ada apa? Zhu Lingxian mengerutkan kening, dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk merasakan napas Mu Yuer, lalu berbalik dan berteriak dengan marah, saudaraku, Yuer tidak lagi bernapas. Ketika Mu Jianan mendengar ini, matanya tiba-tiba memerah karena marah dan dia mengulurkan tangan untuk mencengkeram kerah Long Ming. Long Ming menghalanginya dengan satu tangan dan terus mengaktifkan harta karun itu, sambil mendengus dingin, bahaya bencana api itu berada di luar imajinasimu. Jika api ibel itu tidak ditarik keluar, dalam 2 tahun, mereka yang terkena bencana api itu akan dibakar menjadi abu bersama orang tua dan saudara-saudara mereka. Jika aku bertindak lebih awal, mungkin akan ada peluang yang lebih baik untuk bertahan hidup. Sekarang, itu hanya bisa menjadi nasib bencana, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Kau, berhenti. Kenapa kau tidak berhenti? Mu Jianan merobek jubah Long Ming, tetapi melihat bahwa Long Ming masih mengaktifkan senjata ajaib untuk mengeluarkan api. Setelah Mu Yuer pingsan, api di tubuhnya melonjak keluar, berkumpul menjadi bola awan api, dan menerkam ke arah Long Ming. Long Ming mengaktifkan senjata ajaib dan menghisap seluruh bola awan api ke dalamnya. Zhu Lingxian telah mengamatinya begitu lama sehingga dia sudah memiliki keraguan di dalam hatinya, dan segera bertanya, kamu di sini sama sekali bukan untuk mengobati penyakit, tujuanmu adalah untuk mendapatkan api ajaib di tubuh Yuer. Mu Jianan menangis dan melolong, aku akan melawanmu sampai mati. Long Ming menyingkirkan Mu Jianan dengan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, obat tidak dapat menyembuhkan orang mati, tetapi Buddha dapat menyelamatkan mereka yang ditakdirkan untuk diselamatkan. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, dan kekayaan dan kehormatan ditentukan oleh dewa. Anda hanya dapat menyalahkan takdir putri Anda, dan tidak seorang pun dapat mengubahnya. Setelah berkata demikian, Long Ming berjalan keluar. Hentikan dia, hentikan dia. Mu Jianan menunjuk ke arah Long Ming dan berteriak. Sekelompok besar penjaga dari Villa Mingjian bergegas masuk dan mengepung Long Ming. Namun, penjaga villa ini bukanlah tandingan Long Ming. Long Ming mendengus dingin dan berkata, karena kau telah kehilangan putri kesayanganmu, aku tidak akan peduli padamu. Jika kau berani menghunus pedangmu padaku di lain waktu, aku akan membuat Villa Mingjianmu berdarah. Mu Jianan tidak lagi berminat untuk peduli dengan apa yang dikatakan Long Ming. Sebaliknya, dia melemparkan dirinya ke tempat tidur dan menangis dengan sedih, ya dewa, apa yang telah kulakukan hingga begitu jahat sehingga aku harus mati sebelum ayahku. Saat aula menjadi kacau, Ye Xuan mengangkat tirai manik-manik, berjalan ke sofa, menatap gadis yang tak sadarkan diri, mengeluarkan pil perpanjangan hidup bermutu tinggi, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ketika Mu Jianan melihat Ye Xuan memasukkan sesuatu ke dalam mulut putrinya, dia langsung berteriak dengan marah, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah membasmi putriku, apalagi yang ingin kamu lakukan? Saat dia berkata demikian, dia hendak maju dan bertarung dengan Ye Xuan. Zhu Lingxian buru-buru menghentikannya dan berkata dengan cemas, saudaraku, jangan impulsif,
Itu adalah ramuan pemanjang kehidupan tingkat atas, ramuan pemanjang kehidupan tingkat atas yang langka di dunia. Ramuan mujarab untuk memperpanjang hidup. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir menatap Ye Xuan dengan rasa ingin tahu. Apa ramuan mujarab yang dapat memperpanjang hidup? Ramuan paling langka di dunia yang dapat memperpanjang hidup. Ramuan pemanjang kehidupan itu sendiri merupakan ramuan yang sangat sulit untuk disempurnakan, dan memerlukan setidaknya seorang alkemis tingkat ketiga untuk menyempurnakannya. Akan tetapi, jika seorang alkemis tingkat ketiga menyempurnakan ramuan pemanjang kehidupan, tingkat keberhasilannya sangat rendah, dan kualitas ramuan pemanjang kehidupan yang disempurnakan sangat rendah. Pil pemanjang hidup yang kualitasnya rendah mempunyai efek pemanjang hidup yang baik bagi manusia biasa. Jika orang biasa terluka, pil perpanjangan hidup setidaknya dapat menyelamatkannya selama setengah hari. Akan tetapi, jika cederanya terlalu parah, pil pemanjang hidup tingkat rendah tidak akan banyak berpengaruh. Namun, sekarang Mu Yuer sudah berhenti bernapas. Jangankan pil pemanjang hidup tingkat rendah, bahkan pil pemanjang hidup tingkat menengah pun tidak dapat menyelamatkannya. Sekalipun Villa Mingjian menghabiskan seluruh kekayaannya untuk memperoleh ramuan terbaik untuk memperpanjang hidup, tetap saja tidak akan mampu menyelamatkan keadaan. Namun, pil pemanjang hidup terbaik memang lebih unggul daripada pil pemanjang hidup bermutu tinggi. Siapapun yang baru saja berhenti bernapas setidaknya dapat memperpanjang hidup mereka selama 1 hari dengan meminum pil pemanjang hidup terbaik. Zhu Lingxian adalah salah satu dokter paling terkemuka di dinasti Zhou besar dan sangat berpengetahuan tentang alkimia, jadi ketika Ye Xuan memasukkan pil ke mulut Mu Yuer, dia segera menyadari isi pil itu. Mu Jianan belum pulih dari keterkejutannya. Dia berbalik dan menatap Zhu Lingxian dan bertanya, "Lingxian, apa yang kamu katakan? Apa yang diberikan adik muda ini kepada Yuer adalah ramuan pemanjang umur bermutu tinggi, yang merupakan harta yang tak ternilai harganya." Zhu Lingxian menjelaskan dengan tergesa-gesa. Mu Jianan menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya, namun kemudian dia dengan gembira meraih tangan Ye Xuan dan bertanya, "Bisakah memakan pil pemanjang hidup terhebat menyelamatkan nyawa putriku?" Zhu Lingxian menjelaskan, "Saudaraku, ramuan pemanjang hidup bermutu tinggi ini dapat memperpanjang hidup selama 3 hari asalkan tubuhmu masih utuh. Namun, apakah kamu dapat bertahan hidup?" Dia tidak melanjutkan bicaranya, tetapi arti kata-katanya cukup jelas. Namun, ia kemudian memikirkan hal lain. Ramuan pemanjang kehidupan kelas atas adalah harta karun yang langka di dunia. Jika ia mengeluarkannya dan tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan seseorang, maka ramuan pemanjang kehidupan kelas atas itu akan terbuang sia-sia. Dia segera menatap Ye Xuan dan bertanya, "Adik kecil, apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan Yuer?" Ye Xuan sedikit marah dan berkata dengan tidak senang, "Jika kamu mendengarkanku lebih awal, tidak akan ada begitu banyak masalah. Kamu juga menyia-nyiakan pil pemanjang kehidupan terbaikku." Sebagai pemilik Villa Mingjian, Mu Jianan tentu tahu apa ramuan pemanjang kehidupan tingkat atas itu. Jangankan ramuan pemanjang kehidupan tingkat atas, bahkan jika itu adalah ramuan pemanjang kehidupan tingkat atas, dengan kekuatan Villa Mingjian, mereka tidak akan dapat menemukannya bahkan jika mereka menghabiskan semua kekayaan mereka. Ramuan paling mujarab untuk memperpanjang hidup adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diimpikan. Oleh karena itu, Mu Jianan tahu betul seperti apa keberadaan seorang pemuda yang mampu menghasilkan ramuan pemanjang kehidupan tingkat atas. Dia langsung berlutut dan memohon, "Tolong, selamatkan putriku. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Bahkan jika kau menginginkan nyawaku, kau bisa mengambilnya." Ye Xuan mengabaikannya, mengulurkan tangannya dan menekan beberapa titik akupuntur penting di tubuh Mu Yuer, lalu meningkatkan energi sejatinya untuk membantunya bernapas. Baru pada saat itulah Mu Yuer mendapatkan kembali napasnya yang lemah. Sebagai pemilik Villa Mingjian, Mu Jianan memiliki dasar kultivasi yang kuat. Dia bisa mendengar suara napas samar dari panci hanya dengan mendengarnya. Dia langsung bersujud dengan gembira dan berkata, "Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku, terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku." Jangan mengucapkan terima kasih terlalu cepat. Jika api di tubuhnya tidak ditangani dengan benar, dia tidak akan bisa diselamatkan. Ye Xuan berkata dengan serius. "Tolong, Tuan, selamatkan Yuer." Mu Jianan buru-buru memohon. "Aku punya cara untuk menyelamatkannya, tapi ada prasyaratnya." "Apa syaratnya? Katakan saja padaku, aku akan memberikan apapun yang kau inginkan." Mu Jianan tidak peduli apapun permintaan itu dan langsung menyetujuinya. "Putri Anda memiliki fisik yang istimewa, tubuh roh api yang langka, yang merupakan fisik yang sangat cocok untuk alkimia, jadi putri Anda perlu memujaku sebagai gurunya dan belajar alkimia dariku. Aku akan mengajarinya cara mengendalikan api di tubuhnya." Ye Xuan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap wajah yang sangat muda itu yang memperlihatkan sedikit sikap yang hanya bisa dimiliki oleh seorang guru, yang terlihat sangat unik.
Warisan 7 Kaisar Alkimia Absolut mencatat banyak jiwa bela diri dan fisik yang cocok untuk alkimia. Tubuh sejati roh api adalah salah satunya. Jenis-jenis jiwa bela diri dan fisik di benua Kyushu sangat kompleks, dan jiwa bela diri dan fisik tidak dapat sepenuhnya dibedakan. Misalnya, jiwa bela diri Li Yan adalah tangannya yang berdarah, yang dapat dikatakan sebagai jiwa bela diri atau fisik. Hal yang sama berlaku untuk tubuh sejati roh api, yang dapat dilihat sebagai semacam jiwa bela diri api, tetapi api ini tidak dihasilkan oleh dantiannya, tetapi di dalam tubuhnya. Tubuh roh api jenis ini adalah tubuh yang sangat berbahaya bagi orang yang tidak tahu bagaimana mengendalikan api. Menjadi murid, Mu Jianan sedikit terkejut. Ye Xuan menjelaskan dengan singkat ya, kondisi putri Anda bukanlah bencana kebakaran, melainkan tubuh roh api. Namun, tubuh ini sangat berbahaya. Api di tubuhnya akan semakin ganas seiring bertambahnya usianya, dan pada akhirnya akan menelannya sepenuhnya. Ini sangat berbahaya, apakah tidak ada cara untuk memadamkan api jahat ini? Mu Jianan tidak ingin putrinya menderita, jadi dia secara naluriah berharap untuk memadamkan api ini. Jika kau harus melakukan ini, tidak apa-apa. Aku punya cara untuk menghilangkan api itu tanpa membahayakan nyawanya. Tapi kau harus berpikir jernih. Begitu putrimu kehilangan tubuh roh apinya, itu sama saja dengan kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang pejuang. Ye Xuan mengingatkan. Ini, Mu Jianan ragu-ragu. Mu Jianan begitu khawatir hingga dia bingung dan tidak dapat mengambil keputusan untuk sementara waktu. Zhu Lingxian, yang berdiri di samping, tampak relatif tenang. Ia segera membungkuk dan bertanya, maaf, tadi Anda mengatakan bahwa Anda ingin UER menjadi murid Anda. Apakah Anda serius? Tentu saja aku serius. Tubuh roh api sangat cocok untuk alkimia. Aku akan mengajarinya cara mengendalikan api dan mempelajari alkimia. Selama bakatnya tidak terlalu buruk, dia akan menjadi alkemis terbaik di benua Kyushu di masa depan. Ye Xuan menegaskan. Zhu Ling mula-mula teringat pada ramuan pemanjang hidup bermutu tinggi yang baru saja diminumnya, dan segera menyadari betapa langka kesempatan ini. Dia berpikir dalam hati, bahkan jika ramuan pemanjang kehidupan tingkat atas itu tidak dibuat oleh pemuda di depannya, namun fakta bahwa dia bisa mengeluarkannya dan menyelamatkan orang dengan begitu mudahnya menunjukkan bahwa pemuda di depannya tidak terlalu peduli dengan ramuan pemanjang kehidupan tingkat atas itu. Bagi seseorang yang bisa dengan mudah mengeluarkan ramuan pemanjang kehidupan tingkat atas dan sekarang mengatakan ingin merekrut pengikut alkimia, ini jelas merupakan kesempatan besar. Zhu Lingxian dengan cepat mendorong Mu Jianan dan mengingatkannya, saudaraku, ini adalah kesempatan UER. Jika kamu melewatkannya, kamu tidak akan pernah menemukannya lagi seumur hidupmu. Mu Jianan tidak bodoh. Dia langsung teringat poin penting setelah mendengar pengingat itu dan dengan cepat setuju terima kasih telah menerima UER sebagai muridmu. Selama kamu bersedia tinggal dan mengajari UER jalan alkimia, semua orang di Villa Mingjian telah menjaga kehidupanmu sehari-hari dengan baik. Tunggu sebentar, aku tidak akan tinggal di Villa Mingjian. Setelah putrimu menjadi muridku, dia harus pergi ke Akademi Kunpeng untuk belajar. Ye Xuan segera mengoreksinya. Akademi Kunpeng, tempat apa itu? Mu Jianan tercengang. Dia belum pernah mendengar tentang akademi ini. Akademi Kunpeng berada di bagian selatan Pegunungan Panlong, kota Liuyun. Jawab Ye Xuan. Kota Liuyun, itu kota kecil di hutan belantara selatan. Mu Jianan tiba-tiba merasa sedikit malu. Meskipun Mingjian Villa tidak dapat mencapai level 10 keluarga seni bela diri teratas di ibu kota kekaisaran, ia mampu mendapatkan pijakan di ibu kota kekaisaran dinasti Zhou besar, dan kekuatannya tidak kecil. Tentu saja, ia tidak ingin mengirim putrinya ke kota perbatasan kecil untuk menderita. Ye Xuan tidak memaksanya, dan berkata sambil tersenyum jika kamu tidak ingin pergi ke Akademi Kunpeng bersamaku, kamu juga dapat memilih cara kedua dan menyingkirkan tubuh sejati roh api. Dengan cara itu, putrimu dapat hidup dengan sehat. Menjadi manusia biasa bukanlah pilihan yang buruk. Mu Jianan tiba-tiba merasa malu. Zhu Lingxian sangat akrab dengan berita terkini yang beredar di ibu kota kekaisaran, dan dia bisa mendengar nama kota Liuyun dari waktu ke waktu. Dia baru saja meminta pembantunya untuk mengambil kartu nama yang diserahkan Ye Xuan dan memeriksanya. Setelah mengetahui nama Ye Xuan, dia buru-buru bertanya, Tuan Muda, apakah Anda Ye Xuan, penguasa kota Liuyun yang membasmi 83 anggota Sekte Perang Ibel Surgawi di kompetisi perang nasional? Itu aku. Ketika Zhu Ling mendengar jawabannya terlebih dahulu dan kemudian melihat stempel rumah Jenderal Ilahi pada kartu kunjungan, dia tahu itu tidak mungkin palsu. Ditambah dengan ramuan pemanjang kehidupan kelas atas, semua tanda menunjukkan bahwa pemuda di depannya pastilah seekor naga ilahi yang akan terbang ke 9 provinsi. Dia buru-buru mendesak, saudaraku, jangan ragu-ragu. Ini adalah kesempatan yang telah dipupuk UER selama ratusan kehidupan. Cepat dan setujui. Mu Jianan awalnya hanya sedikit enggan,
tetapi setelah mendengar peringatan dari saudara angkatnya, dia dengan cepat mengangguk dan setuju. Atas nama putriku, ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan karena telah menyelamatkan hidupku. Melihat dia setuju, Ye Xuan berbalik dan mengirimkan aliran energi sejati ke Mu Yuer. Mu Yuer terbangun dengan menggerakkan jari-jarinya, tetapi raut wajahnya masih sangat buruk. Dia mulai menangis terseduh-seduh begitu dia bangun, jelas takut mengalami siksaan yang sama lagi. Roh api-api sejati di tubuhnya terganggu oleh Long Ming, dan pada saat ini, api muncul dari telapak tangannya. Ketika dia melihat roh api sejati di tangannya, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya, dan dia menggoyangkan telapak tangannya kuat-kuat, mencoba untuk mengusir api itu. Ye Xuan mengulurkan tangan dan mengambil api dari tangannya, memegangnya di telapak tangannya. Di bawah rangsangan teknik pengendalian api itu tiba-tiba membesar, menerangi seluruh aula. Ye Xuan mengulurkan tangannya di tengah api, bagaikan dewa yang bermandikan cahaya suci. Jangan takut pada api ini. Selama kamu belajar mengendalikannya, api itu akan menuruti keinginanmu dan berubah dalam berbagai cara. Saat Ye Xuan berbicara, dia merentangkan tangannya dan bola api terbelah menjadi dua. Segera setelah itu, dua bola api hitam menyala lagi, dan langsung membentuk 4 naga api yang berjadewa di udara. Pemandangan itu sungguh spektakuler. Mu Yuer menatap semua yang ada di depannya dengan ekspresi terkejut. Saat api hendak menutupi seluruh aula, Ye Xuan mengepalkan tangannya, dan semua api langsung menghilang ke telapak tangannya. Apakah kamu ingin belajar? Tanya Ye Xuan. Mu Yuer mengangguk. Mu Jianan bergegas menghampiri dan meminta putrinya untuk berlutut di atas sofa dan menyembahnya sebagai murid. Cepatlah sembah aku, cepatlah sembah aku. Setelah Mu Yuer menjadi muridnya dengan benar, Villa Mingjian mengadakan perjamuan besar. Mu Yuer memegang pedang Li Ge di kedua tangan dan memberikannya kepada Ye Xuan sebagai hadiah untuk menjadi muridnya. Mu Jianan juga berjanji akan memberikan hadiah masuk yang besar, yang akan dikirimkan ke Akademi Kunpeng bersama putrinya. Setelah jamuan makan, Ye Xuan mengajarkan Mu Yuer beberapa mantra teknik pengendalian api, dan meninggalkan beberapa pil yang dapat menekan api sejati roh api jika terjadi keadaan darurat. Laporkan ke Kunpeng College sebelum bulan depan. Setelah menyelesaikan semua masalah, Ye Xuan meninggalkan Villa Mingjian dan kembali ke rumah Jenderal Ilahi. Istana Jenderal Ilahi terletak di bagian dalam kota Chaohua. Dalam perjalanan pulang, Anda harus melewati gerbang Chaotian, yang di luarnya terdapat kota luar ibu kota kekaisaran yang makmur. Pemandangan makmur di luar kota Chaohua tidak ada bandingannya dengan kota-kota dalam di banyak kota besar. Ketika Ye Xuan melewati gerbang Chaotian, dia melihat sekelompok besar orang berkumpul di luar gerbang Chaotian, dan tampaknya kerumunan itu sedang mengejar seseorang. Ketika saya mendekat, saya terkejut mendapati sekelompok orang sedang mengusir dua anak sambil membawa sapu dan cangkul. Kedua anak itu tampak baru berusia 8 atau 9 tahun. Mereka mengenakan pakaian kotor dan tidak pas serta memiliki rambut panjang dan berantakan yang tampak seperti belum pernah dipotong. Salah satu anak tampak sakit dan didorong dengan sempoyongan. Anak yang satunya lagi sangat galak, memamerkan gigi-giginya dan menggeram mengancam kepada orang banyak di sekitarnya bagaikan seekor singa kecil. Namun, yang paling mencolok adalah bahwa singa kecil ini memiliki sepasang mata berwarna merah, tidak seperti manusia biasa, dan ketika sedang marah, momentumnya seperti binatang buas yang terluka. Pergi, pergi, keluar dari kota ini. Orang banyak di sekitar menggunakan sapu untuk mengusir kedua anak itu, tetapi setiap kali singa kecil itu memamerkan taring dan cakarnya ke arah orang banyak itu pun mundur agak jauh karena takut. Tiba-tiba terdengar suara plop. Anak di belakang singa kecil terjatuh. Singa kecil itu pun segera berbalik dan mendorong anak yang terjatuh itu sambil menangis keras. Pergi, pergi, monster, keluar dari kota ini. Kerumunan itu kembali mengangkat sapu mereka untuk mengusir mereka. Singa kecil itu berbalik dan meraung ke arah kerumunan, seolah-olah hendak menerkam dan menggigit orang-orang, membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan sehingga mereka mundur dengan panik. Ye Xuan hanya melirik sekilas dan secara kasar menebak apa yang tengah terjadi. Karena kedua anak ini memiliki pupil berwarna merah, berarti mereka memiliki darah non-manusia, dan dilihat dari warna pupil mereka, mereka pasti memiliki garis keturunan klan Ibel Surgawi. Ras manusia dan ras Ibel Langit telah berperang sejak zaman dahulu kala. Selama periode ini, sebagian manusia diperbudak oleh ras Ibel Langit, dan manusia juga membesarkan Ibel Langit untuk bersenang-senang. Para wanita kelas atas klan Tian Yao bertubuh tinggi dan sangat cantik. Beberapa pangeran dan bangsawan bahkan senang memelihara bidadari cantik jelita. Dalam keadaan normal, terjadi isolasi reproduksi antara ras manusia dan ras Ibel Surgawi. Jarang sekali manusia dan Ibel Surgawi bisa memiliki keturunan, tetapi bukan tidak mungkin. Di benua Kyushu, dalam keadaan yang sangat langka, keturunan manusia dan setan surgawi akan muncul.
Keturunan jenis ini disebut setengah manusia atau setengah setan. Setengah manusia berarti memiliki sedikit garis keturunan ibel surgawi, tetapi tetap menjadi manusia seutuhnya. Setengah ibel memiliki sedikit darah manusia, dan secara keseluruhan merupakan ibel surgawi. Jumlah manusia setengah dan setengah ibel sangat kecil, dan mereka sering mati tidak lama setelah lahir. Oleh karena itu, situasi ekstrim seperti itu biasanya tidak menimbulkan banyak gelombang. Bahkan melahirkan anak setengah manusia atau setengah ibel akan menjadi skandal bagi para bangsawan. Merupakan hal yang sopan untuk bermain dengan gadis-gadis cantik dari klan ibel surgawi, tetapi jika seekor monster lahir, itu akan menjadi skandal, jadi begitu situasi seperti itu terjadi, gadis cantik itu biasanya akan langsung dibasmi. Jika sudah lahir, ia akan tenggelam. Secara umum, manusia setengah manusia atau setengah ibel akan mati sebelum berusia 1 tahun. Hal ini tampaknya merupakan sesuatu yang ditakdirkan oleh hukum alam. Namun, kedua anak yang muncul di luar kota Chaohua sudah berusia 8 atau 9 tahun, tetapi mereka memiliki sepasang pupil merah. Yesuan membuka mata kebenaran dan melihatnya, lalu menemukan bahwa kedua anak ini memiliki 1/4 garis keturunan ibel surgawi di tubuh mereka, dan 3/4 sisanya adalah manusia. Oleh karena itu, selain warna pupil mereka saat marah, kedua anak ini tidak berbeda dengan orang normal. Yesuan berdiri di tepi kerumunan, menyaksikan semua ini, merasa sedikit ragu. Saya baru saja mendengar orang-orang di sekitar saya mendiskusikan masalah ini dengan panas. Seseorang yang baru saja datang untuk menyaksikan keseruan itu dan tidak tahu apa yang sedang terjadi bertanya, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan kedua anak ini? Mengapa mereka diusir? Mereka tampaknya tidak dapat berbicara. Kedua anak itu tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, mereka hanya meraung seperti binatang buas. Saya mendengar bahwa para pedagang itu ingin menjual anak-anak liar yang mereka tangkap dari pegunungan untuk mendapatkan uang. Ketika mereka menjualnya di pasar, 2 orang di antara mereka bertengkar, sehingga para pedagang itu memukuli mereka. Kemudian yang lebih agresif marah dan menggigit pedagang itu, dan kemudian pupil matanya memerah. Itu menakutkan. Para pedagang manusia itu mengetahui adanya masalah dengan kedua anak tersebut dan takut mendapat masalah besar, sehingga mereka tidak berani menjualnya dan meninggalkan kedua anak itu begitu saja serta melarikan diri. Mengapa pupil mereka berwarna merah? Ini adalah manusia setengah manusia yang lahir dari manusia dan ibel surgawi. Dia monster, kata seseorang yang tahu sedikit tentang cerita di dalamnya. Ternyata itu monster. Ayo cepat kita singkirkan. Bagaimana kalau mereka berubah menjadi monster dan memakan manusia? Orang-orang di sekitar langsung berkata dengan ngeri. Benar, usir mereka, teriak massa dan terus mengusir kedua anak itu. Kedua anak setengah manusia itu tampak agak mirip, seperti saudara kembar, tetapi wajah mereka kotor dan sulit dilihat dengan jelas. Ketika diusir oleh orang banyak, anak yang lemah di antara mereka terjatuh ke tanah dengan keras dan pingsan. Singa kecil itu melindungi anak yang tak sadarkan diri itu, memamerkan giginya kepada orang-orang di sekitarnya, pupil matanya yang merah dipenuhi air mata. Keluar, keluar, monster! Kerumunan itu mengangkat sapu mereka dan memukulnya. Singa kecil itu menerkam anak yang pingsan itu untuk menghalangi pukulan dari kerumunan. Air mata menetes dari matanya, tetapi dia menggertakkan giginya dan tidak mengatakan apapun. Manusia dan setan surgawi merupakan musuh bebuyutan. Manusia dan setan surgawi melahirkan keturunan, siapakah yang salah? Ini adalah pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Manusia biasa tidak haus darah, jadi ketika mereka menghadapi situasi seperti itu, mereka biasanya mengusir para setengah manusia dan setengah ibel keluar dari kota dan membiarkan mereka berjuang sendiri di pegunungan, seperti situasi saat ini. Jika Anda orang yang lebih suci, Anda mungkin berpikir bahwa tidak peduli siapa yang salah, anak itu tidak pernah bersalah. Tidak ada yang salah dengan gagasan ini, tetapi ketika anak setengah manusia setengah ibel itu tumbuh dewasa, segala sesuatunya akan benar-benar berbeda. Klan ibel surgawi pada dasarnya kejam dan haus darah. Setengah manusia setengah ibel memiliki garis keturunan ibel surgawi dan kemungkinan besar akan menjadi sama brutal dan haus darahnya dengan klan ibel surgawi saat mereka dewasa. Sekalipun dia bisa menahan diri secara normal, begitu dia marah, sifat brutal garis keturunan ibel surgawinya kemungkinan besar akan meledak. Oleh karena itu, sulit untuk mendapatkan jawaban yang tepat mengenai masalah ini. Namun, banyak hal tidak memerlukan jawaban, dan hasil akan diperoleh. Nasib kedua anak setengah manusia ini tampaknya sudah hancur. Anak yang pingsan itu sakit parah dan sedang sekarat. Ini juga merupakan cacat bawaan pada anak-anak setengah manusia dan setengah ibel, dan mereka biasanya meninggal lebih awal. Jarang bagi kedua anak setengah manusia ini untuk tumbuh hingga berusia 8 atau 9 tahun. Pada saat ini, aura Kaisar Kunpeng terpancar dari pedang Kunpeng. Kaisar binatang Kunpeng benar-benar terbangun pada saat ini.
Energi jiwa Kaisar Kunpeng yang tersisa sangat terbatas, dan ia tidak akan bangun dengan sendirinya kecuali menghadapi peristiwa besar. Ye Xuan merasa sedikit aneh dan segera menggunakan indera keilahiannya untuk menjelajah. Aku hanya mendengar Kaisar Binatang Kunpeng berkata dengan pikiran sucinya kedua anak ini memiliki garis keturunan Ratu Evil Void di tubuh mereka. Jika mereka tidak dikendalikan, mereka harus segera dibasmi, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Kedua anak ini memiliki garis keturunan Ratu Evil Void di tubuh mereka. Jika mereka tidak dikendalikan, mereka harus segera dibasmi. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Ketika Kaisar Kunpeng berbicara, ekspresi Ye Xuan tiba-tiba menjadi serius. Masa masih terus mengusir kedua anak liar itu sambil memukuli mereka dengan sapu. Singa kecil itu tiba-tiba berteriak, menerkam, dan mencakar seseorang dengan cakar dan giginya. Dengan satu cakar, pakaian pria itu robek dan 3 luka berdarah tergores di lengannya. Dia melolong dengan sedih. Monster itu menggigit. Monster itu menggigit. Orang-orang di sekitar begitu ketakutan sehingga mereka segera mundur dan mengepung kedua anak liar itu dari jarak 3 kaki. Cepat dan usir kedua monster ini. Usir mereka dari kota ini. Mereka ingin memakan manusia, mereka ingin memakan manusia. Setelah menakut-nakuti orang banyak, singa kecil itu berbalik, mengangkat anak yang tak sadarkan diri itu, dan perlahan mundur sambil melihat sekeliling seolah mencari sesuatu. Itu adalah pandangan yang mencari tempat untuk beristirahat, seperti binatang buas yang mencari gua untuk menjilati lukanya. Namun, ini adalah ibu kota dinasti Zhou Agung, makmur seperti bintang-bintang di langit, dengan lampu-lampu terang yang menyala siang dan malam. Tidak ada gua tempat binatang buas menjilati luka mereka. Titik. Singa kecil itu menyeret anak yang tak sadarkan diri itu ke belakang, menyeretnya sekuat tenaga, dan tidak mau meninggalkan temannya itu, tidak peduli seberapa keras dia dipukuli atau diusir. Meski ia tampak baru berusia 8 atau 9 tahun, keinginannya untuk bertahan hidup sungguh menyentuh hati. Namun, sekuat apapun keinginan untuk bertahan hidup, ia tidak dapat menahan hukum alam. Nafas anak yang pingsan itu makin melemah, dan napas kematian menyebar. Singa kecil itu jelas merasakannya, lalu berhenti, berjongkok di depan anak yang tak sadarkan diri itu, dan meratap, bagaikan seekor binatang buas yang menangis karena kematian orang yang dicintainya. Ketika orang banyak melihat bahwa singa kecil itu tidak pergi, mereka mulai mengelilinginya dan mengusirnya dengan sapu. Ketika mereka mendapati singa kecil itu tidak mau pergi, mereka mengambil sapu dan tongkat dan mulai memukulinya. Singa kecil itu menopang dirinya sendiri di tanah dengan tangannya dan melindungi temannya yang sekarat di bawah tubuhnya, dan dia menolak untuk pergi. 1/4 garis keturunannya berasal dari Ratu Evil Void, dan 3/4 lainnya adalah manusia. Selain warna matanya saat marah, kedua anak liar ini tidak ada bedanya dengan manusia. Bisa dikatakan mereka adalah anak manusia. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Aura yang terpancar dari tubuhnya menciptakan gelombang udara yang mendorong kerumunan itu mundur. Kerumunan yang memegang sapu dan tongkat terhempas mundur lebih dari 10 langkah oleh gelombang udara. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka melihat bahwa itu adalah seorang prajurit muda dari ras manusia. Seseorang segera berteriak, "Tuan prajurit ada di sini, basmi kedua monster ini." Basmi kedua monster ini. Di pedesaan, ada rumor tentang manusia setengah manusia dan setengah ibel yang memakan manusia, jadi orang-orang biasa sangat takut pada manusia setengah ibel. Mereka tidak berani membasmi mereka, tetapi mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mengusir mereka. Ye Xuan berdiri di depan kedua anak liar itu, matanya bersinar seperti bintang di langit malam, mustahil untuk melihat tembus. Singa kecil itu menatap kami dengan pandangan yang garang dan memamerkan gigi-giginya dengan sikap yang mengancam, bagaikan seekor binatang muda yang bulunya berdiri tegak. Ye Xuan menatap kedua anak liar itu, memikirkan kata-kata Kaisar Kunpeng. Kedua anak ini memiliki garis keturunan Ratu Evil Void di tubuh mereka dan harus segera dibasmi, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Ye Xuan pernah membasmi banyak orang sebelumnya, tetapi dua anak di depannya baru berusia 8 atau 9 tahun. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bila tidak dilakukan apa-apa, anak yang sekarat itu akan segera mati, tetapi yang tersisa akan tetap menjadi bencana. Ratu Ibel Kekosongan merupakan Ratu Ibel dari Kaisar Ibel Abadi dan merupakan eksistensi kuat dari zaman kuno. Kedua anak ini memiliki 1/4 garis keturunan Ratu Evil Void, yang mungkin menjadi alasan mengapa mereka mampu tumbuh besar sambil menentang hukum alam. Dengan garis keturunan yang kuat seperti itu, tidak dapat dihindari bahwa ia akan menjadi bencana ketika ia dewasa. Ada niat pedang yang terkondensasi di tangan Ye Xuan, memancarkan aura tajam yang membuat orang ketakutan. Singa kecil merasakan ancaman kematian yang terlalu kuat untuk dilawan. Mata merahnya menatap Ye Xuan dengan ketakutan yang berkilat di matanya,
tetapi ia menolak untuk meninggalkan anaknya yang sekarat dan melarikan diri. Ye Xuan memegang pedang di tangannya, tetapi tidak sanggup melakukannya. Akhirnya, dia hanya bisa menyingkirkan pedang itu perlahan-lahan, menunjuk ke anak yang sedang sekarat, dan berkata dengan momentum seperti dewa, layani aku sebagai tuanmu, aku akan menyelamatkannya. Singa kecil itu tampaknya memahami arti kata-kata ini. Ia berlutut di tanah, mendorong anak yang sekarat itu di depan Ye Xuan, menyingkirkan ekspresinya yang ganas seperti binatang buas, dan menundukkan kepalanya. Ye Xuan mengeluarkan pil perpanjangan hidup bermutu tinggi, menjepit mulut anak itu, dan menyuapkan pil itu ke dalam tubuhnya. Khasiat ramuan pemanjang hidup bermutu tinggi itu sangat kuat. Tidak lama setelah diberikan kepada anak itu, napas anak itu berangsur-angsur menjadi lebih kuat, kelopak matanya bergerak beberapa kali, dan matanya terbuka sedikit, mencoba melihat dunia di depannya, tetapi ia segera tertidur lagi. Naluri binatang buas sangat kuat. Singa kecil merasa bahwa temannya masih hidup dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Ye Xuan berdiri di depan kedua anak itu, bagaikan gunung yang menjulang tinggi, dan berkata dengan nada yang saleh, jika kamu berani mengkhianatiku di masa depan, aku akan mengambil kembali apa yang aku berikan kepadamu hari ini dengan tanganku sendiri. Singa kecil itu tidak berani melawan dan menundukkan kepalanya lebih rendah lagi. Gendong dia di punggungmu dan ikuti aku, kata Ye Xuan sambil berbalik dan berjalan keluar dari kerumunan. Singa kecil tidak tahu bagaimana cara mengingat gerakan semacam ini. Dia memegang dada dan perut anak yang sedang tidur itu dengan kedua tangan dan mengikuti Ye Xuan. Ketika orang banyak melihat ini, mereka menunjuk dan berbicara. Bagaimana orang ini menyelamatkan kedua monster ini? Monster-monster ini akan memakan orang-orang saat mereka dewasa. Benar sekali, memelihara kedua monster ini pasti akan mendatangkan bencana di masa depan. Di samping jalan, sebuah kereta mewah telah diparkir di suatu tempat. Ketika tirai dibuka, orang yang duduk di dalamnya tidak lain adalah Long Ming. Long Ming dimarahi dan diusir dari Villa Mingjian. Ketika dia melewati gerbang Cao Tian, dia melihat apa yang baru saja terjadi. Ye Xuan melewati kereta kuda itu bersama dua orang anak. Suara Long Ming terdengar dari kereta setengah manusia, setengah ibel, awal malapetaka. Kau tidak mengerti apa yang kau lakukan. Kapan kau pernah menghitung takdirku dengan benar? Ye Xuan terkekeh dan berjalan melewati kereta. Long Ming tampak marah dan menurunkan tirai. Dia memang tidak pernah menghitung takdir Ye Xuan dengan tepat. Namun, dia melihat bahwa kedua anak liar ini memiliki darah klan ibel surgawi di tubuh mereka, dan ada aura kuat yang samar dari zaman kuno. Hampir tidak dapat dihindari bahwa mereka akan membawa bencana ke Jiushu di masa depan. Kedua anak itu kotor, jadi hal pertama yang mereka lakukan saat kembali ke rumah jenderal adalah mandi. Saat mandi, Ye Xuan menemukan bahwa kedua anak kotor ini sebenarnya adalah perempuan. Dulu, karena sangat kotor, tidak mungkin membedakan apakah bayinya laki-laki atau perempuan. Ye Xuan tidak punya pilihan selain meminta Xiang Ling datang untuk meminta bantuan, dan kemudian kembali ke ruang belajar untuk menelusuri mitologi kuno guna menemukan catatan tentang Ratu Ibel Kekosongan. Karena Kaisar Kunpeng mengatakan bahwa kedua anak ini memiliki garis keturunan Ratu Ibel Kekosongan, itu pasti benar. Mengapa garis keturunan dari zaman kuno muncul saat ini? Secara umum, sangat jarang garis keturunan kuno diwariskan hingga saat ini dan hanya 1 dari 10.000 yang muncul. Namun, kedua anak ini sebenarnya memiliki seperempat garis keturunan Ratu Ibel Void, yang agak menakutkan. Setelah kedua gadis itu dimandikan, Xiang Ling membawa mereka ke Ye Xuan. Mereka tampak sama persis, mereka pasti kembar, dan penampilan mereka tidak berbeda dengan manusia biasa. Rambut mereka tampak tidak pernah dipotong, dan setelah dicuci, panjangnya hampir mencapai lutut. Meski tampak sama, kepribadian mereka tampaknya sangat berbeda. Singa kecil lebih ganas, matanya masih merah menyala saat marah, dan sangat waspada terhadap segala hal. Ia tampak seperti kakak perempuannya. Yang satunya lagi lebih pemalu dan bersembunyi di balik singa kecil. Dia pastilah adik perempuannya. Adikku nampak lesu dan dia belum pulih dari penyakitnya. Ye Xuan memurnikan kekuatan obat beberapa ramuan spiritual dan menyuntikkannya ke meridian saudara perempuannya untuk menyembuhkan penyakitnya. Pada saat yang sama, ia menggunakan energi sejatinya untuk menjelajahi tubuhnya, tetapi tidak menemukan karakteristik apapun yang berbeda dari manusia. Dapat dikatakan bahwa kecuali pupil merah menyala yang muncul saat mereka marah, mereka adalah manusia. Setelah menyembuhkan penyakit saudara perempuannya, emosi singa kecil itu akhirnya tenang, dan pupil merah menyala di matanya perlahan memudar dan kembali menjadi hitam. Apakah kamu punya nama? Ye Xuan menutup mitologi kuno dan bertanya. Hehehe, mereka tak dapat berbicara, mereka hanya terus mengoceh, namun tak seorang pun dapat mengerti apa maksudnya. Namun, dapat didengar bahwa mereka tidak bisu.
Mereka mungkin dibesarkan oleh binatang buas dan kemudian ditangkap dan dijual di kota. Yesuan mengangkat tangannya untuk membiarkan mereka turun, menunjuk ke singa kecil dan berkata, mulai hari ini, namamu adalah Gai. Lalu dia menunjuk ke satu lagi dan berkata, namamu Tong. Setelah menemukan nama-namanya, Yesuan melepaskannya dan melanjutkan membuka mitologi kuno untuk membaca bagian tentang Ratu Ibel Kekosongan. Karena kejadiannya sudah lama sekali, hanya ada sedikit sekali catatan tentang Ratu Ibel Kekosongan dalam mitologi kuno, dan yang sesekali disebutkan hanya satu atau dua kalimat. Setelah memeriksanya beberapa saat, Yesuan mengeluarkan pedang Kunpeng, meletakkannya di atas meja, dan berkata, Senior Kunpeng, aku tidak membasmi kedua anak itu. Membasmi bukanlah tujuan, itu hanya cara untuk menghentikan bencana. Jika kita dapat melatih mereka untuk menjadi penolong yang kuat bagi umat manusia, itu akan menjadi pilihan yang baik. Kaisar binatang Kunpeng tidak bersikeras membasmi kedua anak itu. Aku juga berpikir begitu, tapi aku tidak yakin apa konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh garis keturunan Ratu Ibel Void. Ini adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan. Yesuan berkata dengan serius. Kamu harus memutuskannya sendiri. Namun, izinkan aku mengingatkanmu bahwa karena kamu telah memilih untuk menyelamatkan nyawa mereka, kamu harus bertanggung jawab atas pilihan ini sampai akhir. Kaisar Kunpeng mengingatkan. Aku mengerti. Yesuan sudah memikirkannya saat dia membuat keputusan. Xiang Ling tidak tahu apa-apa tentang kedua gadis yang dibawa pulang Yesuan. Dia hanya menganggap mereka sebagai dua anak yatim piatu yang tidak punya rumah, jadi dia merawat mereka dengan baik. Tong sedikit pemalu dan selalu bersembunyi di belakang singa kecil Gou. Dan Gai selalu sangat galak, dan dia memandang semua orang dengan kewaspadaan alami. Waktunya makan. Setelah tiba di rumah Jenderal Dewa, Xiang Ling tidak perlu lagi memasak sendiri, karena para pelayan akan membawakannya makanan setiap hari. Setelah makanan disajikan, Xiang Ling melambaikan tangan kepada Gao dan Tong agar datang dan menyerahkan sumpit kepada mereka. Gai dan Tong sama sekali tidak tahu cara menggunakan sumpit. Tong tampak kebingungan sambil memegang dua sumpit bambu, melihat makanan di atas meja. Dia ingin makan tetapi tidak berani. Singa kecil itu tiba-tiba menjatuhkan sumpitnya, mengulurkan tangan dan mengambil sepotong besar daging, membuka mulutnya dan mulai menggigitnya. Setelah merobek setengahnya, dia menyerahkan setengahnya lagi kepada saudara perempuannya di sampingnya. Tong menangkap setengah potong daging dan menatap Xiang Ling dengan berani sekaligus khawatir. Singa kecil itu meraih potongan daging kedua dan melahapnya. Xiang Ling melihat ini dan segera memberinya pelajaran kamu tidak bisa makan seperti ini, pakai sumpit, pakai sumpit. Tong tidak berani memakannya dan meletakkan daging di tangannya kembali ke atas meja. Singa kecil itu tidak peduli dengan semua itu. Ia mengunyah dengan mulut penuh seolah-olah sedang berebut makanan. Itulah kunci untuk bertahan hidup di pegunungan. Hanya dengan berebut makanan ia dapat bertahan hidup. Gao, berhenti. Kamu tidak bisa makan seperti ini. Xiang Ling mengerutkan kening dan memarahi. Tetapi tidak ada gunanya. Singa kecil itu masih memegang tulang daging dan mengunyahnya dengan marah. Bahkan saat Xiang Ling terpojok, tatapan matanya akan menampakkan ekspresi buas seperti binatang buas yang sedang berebut makanan. Segalanya mulai berubah ketika Yesuan memasuki ruangan. Saat Yesuan melangkah masuk ke dalam ruangan, Gao segera meletakkan daging di tangannya, menundukkan kepalanya sedikit, dan tidak berani melakukan gerakan yang tidak perlu. Kakak, mereka tampaknya tidak tahu cara makan, kata Xiang Ling dengan sedikit khawatir. Dia ditangkap dari pegunungan oleh para pedagang manusia. Dia mungkin dibesarkan dengan susu serigala atau hewan liar lainnya. Jadi tidak mengherankan jika dia tidak bisa makan. Yesuan tidak terlalu peduli tentang ini. Yesuan bahkan tidak peduli dengan kenyataan bahwa dia tidak bisa berbicara. Faktanya, orang memiliki kemampuan belajar yang kuat di masa kecilnya, terutama kemampuan untuk belajar bahasa. Bahkan jika Anda tidak dapat berbicara sekarang, Anda dapat mempelajari percakapan sederhana hanya dalam beberapa bulan. Yesuan duduk, terbatuk, dan berkata dengan serius duduklah tegak, angkat kepalamu, dan busungkan dadamu. Gai Hetong menggigil dan langsung duduk tegak, tidak berani bergerak. Yesuan mengambil sumpit dan berkata, makanlah. Kemudian, dia mengambil sepotong tenderloin monster yang enak dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Makanan yang dimasak oleh koki di rumah Jenderal Dewa rasanya sangat lezat, dan tenderloin di sini empuk dan menyegarkan. Gai dan Tong tidak berani bergerak. Xiang Ling menyerahkan sumpit kepada mereka lagi dan berkata, cepat makan. Kakak hanya mencoba menakut-nakuti kalian. Tong memegang sumpit erat-erat, tetapi tetap tidak berani makan. Singa kecil itu dengan cepat memperhatikan gerakan Yesuan menggunakan sumpit, lalu memegang sumpit dengan kedua tangan, mengambil sepotong besar daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dikunyah. Sambil makan, Xiang Ling mengajari Gai dan Tong cara menggunakan sumpit. Yesuan selesai makan dengan cepat dan berdiri.
Begitu Ye Xuan pergi, singa kecil itu langsung rileks, membuang sumpitnya dan meraih daging monster itu dan mulai mengunyahnya. Tong adalah seorang pelajar yang belajar makan menggunakan sumpit, namun dia tidak begitu pandai melakukannya. Sesekali singa kecil itu akan merobek sepotong daging dengan mulutnya dan memasukkannya ke dalam mulut Tong. Keesokan paginya, Ye Xuan bangun dan berlatih pedang seperti biasa. Xiang Ling keluar dari kamar, mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sedikit khawatir, Gui dan Tong jatuh di bawah tempat tidur dan tidur sepanjang malam tadi malam. Aku hanya menyeret mereka keluar dari bawah tempat tidur. Bagian bawah tempat tidur seperti gua, jadi mereka bisa merasa aman. Jangan terlalu khawatir. Ye Xuan tidak peduli dengan hal kecil ini. Setelah hidup bersama orang-orang untuk waktu yang lama, dia perlahan akan berubah. Pada masa Chen, Qin Tai'a mengirim seseorang untuk meminta Ye Xuan pergi ke aula depan. Ketika saya tiba di aula depan, saya melihat Qin Tai'a tampak tidak sehat. Ye Xuan baru saja akan mengeluarkan pedang Li Ge yang diperolehnya dari Villa Mingjian untuk melatih ilmu pedang di dalamnya, tetapi dia mendengar Qin Tai'a bertanya terlebih dahulu. Sekarang ada rumor di luar bahwa rumah Jenderal Dewaku telah menampung monster setengah ibel, dan monster setengah ibel ini pasti akan membawa bencana bagi Jiushu di masa depan. Apa yang sedang terjadi? Ye Xuan mengerutkan kening ketika mendengar ini dan menjawab, saya baru saja menerima 2 gadis yang berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Mereka adalah manusia. Apakah kamu yakin itu manusia dan bukan setengah ibel? Banyak orang melihat kejadian ini di luar gerbang Chaotian kemarin. Mata Qin Tai'a seperti pedang, mampu menembus hati orang. Dia telah berperang melawan kerajaan Tianyao kuno sepanjang hidupnya, jadi dia memiliki sikap yang sangat keras jika menyangkut masalah yang menyangkut klan Tianyao. Aku punya timbangan di hatiku dan prinsipku sendiri dalam melakukan sesuatu. Aku tidak perlu menjelaskannya kepada orang lain. Ye Xuan menatap Qin Tai'a dengan tatapan tegas. Qin Tai'a tiba-tiba menyadari bahwa pemuda di depannya memiliki karakter dan pemikiran yang jauh lebih tangguh daripada teman-temannya. Dia tidak pernah terpengaruh oleh orang lain, bahkan dirinya sendiri, seorang jenderal yang tak tertandingi di dinasti Zhou. Dia melemparkan selembar kertas dan berkata, ini adalah ramalan takdir yang beredar di luar. Banyak hal yang tidak dapat diputuskan olehmu sendiri. Ye Xuan mengambil kertas itu dan melihat isinya. Bintang jahat muncul di hutan belantara selatan. Kekacauan di 9 provinsi dimulai di masa lalu. Langit dan bumi berguncang, dan umat manusia hancur. Setelah membaca ramalan ini, Ye Xuan melengkungkan bibirnya dan berkata, ini sepenuhnya menunjukkan apa artinya membingungkan publik dengan kebohongan. Jika itu bisa membingungkan orang, itu bukan omongan jahat. Bahkan jika itu omongan jahat, itu bisa menjadi ramalan. Qin Tai'a berkata dengan penuh arti. Katakan padaku, apa yang ingin kau lakukan? Ye Xuan tahu bahwa Qin Tai'a memanggilnya ke sini bukan hanya untuk menunjukkan ramalan itu. Kirim kedua anak itu pergi, kata Qin Tai'a dengan tegas. Karena aku sudah membawa orang-orang itu kembali, aku tidak akan mengirim mereka lagi. Yang bisa kau lakukan hanyalah membiarkanku membawa mereka pergi. Ye Xuan membuat keputusan secara langsung. Kedua anak itu bukan manusia biasa. Qin Tai'a sangat marah. Akibat konflik konsep dan ide, untuk pertama kalinya dia marah pada cicitnya. 3/4 darah manusia, apalagi kalau bukan darah manusia. Jika kedua anak itu hanya berdarah campuran biasa, Ye Xuan tidak akan membawa mereka kembali. Sekarang setelah dia membawa mereka kembali, dia tidak akan membuang mereka lagi. Sebenarnya, yang paling krusial dari masalah ini adalah 1/4 garis keturunan kedua anak itu berasal dari Ratu Evil Void, yang merupakan garis keturunan tak terkalahkan dari zaman kuno. Ye Xuan tahu dengan jari kakinya bahwa ramalan takdir yang beredar di luar pasti disebarkan oleh Long Ming. Dalam dunia di mana seni bela diri dihormati, menggunakan opini publik sebagai sarana komunikasi adalah tindakan yang menyedihkan. Long Ming seharusnya dapat melihat bahwa Gai dan Tong memiliki garis keturunan kuno di tubuh mereka, tetapi dia tentu tidak tahu bahwa itu adalah garis keturunan Ratu Ibel Kekosongan. Karena di dunia ini, satu-satunya binatang yang bisa mengenali garis keturunan Ratu Ibel Kekosongan adalah binatang Kaisar Kunpeng. Tidak peduli monster macam apa mereka berdua, mereka harus diusir. Qin Tai'a langsung menjadi tangguh. Ye Xuan terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, kita akan berangkat sebelum tengah hari. Setelah selesai berbicara, Ye Xuan mengeluarkan pedang Li Ge yang diperolehnya dari Villa Mingjian dari cincin penyimpanannya, menaruhnya di atas meja, dan melanjutkan ini adalah pedang dari Villa Mingjian. Pedang ini merekam gaya lain dari teknik pedang Benlei. Aku sudah sedikit memahaminya. Simpanlah di rumah Jenderal Dewa selama sebulan. Setelah sebulan, tolong kirim seseorang untuk mengirimkannya ke kota Liuyun. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia bersiap untuk pergi. Qin Tai'a segera menjadi marah dan berteriak, apa maksudmu?
Aku sudah tinggal di rumah Jenderal Dewa selama hampir sebulan. Sudah waktunya untuk pergi. Setelah mengatakan ini, Ye Xuan berbalik dan berjalan keluar. Berhenti, teriak Qintai dengan marah, suaranya menggetarkan langit dan terdengar oleh seluruh kediaman Jenderal Dewa. Ye Xuan tidak berhenti dan berjalan langsung keluar dari aula. Qintai sangat marah dan memukul meja dengan keras. Suaranya sangat keras tetapi meja itu tidak hancur. Kepala pengurus rumah Jenderal Dewa datang dan melihat kejadian ini. Ia membungkuk dan membujuk Jenderal, Tuan Xuan tidak ingin melibatkan rumah Jenderal Dewa. Ia tidak bermaksud membuatmu marah. Qintai mendengus keras dan berkata, ini adalah hal yang paling menyebalkan. Bocah penuh kebencian ini bahkan tidak menganggap rumah Jenderal Dewa sebagai pendukungnya. Ini adalah rasa hormat dan cinta antara kakek nenek dan cucu. Jenderal seharusnya senang, bukan marah. Pelayan itu layak menjadi orang tua di rumah Jenderal Ilahi. Hanya beberapa patah kata saja dapat meredakan amarah Qintai. Qintai memerintahkan, pergi, hentikan anak itu dan jangan biarkan dia keluar rumah. Aku ingin melihat monster macam apa yang dibawanya kembali. Setelah berkata demikian, dia berjalan keluar aula dan menuju ke Koi Courtyard. Halaman Koi. Gai dan Tong bersembunyi di sudut halaman, mengamati para pembantu yang sedang melakukan tugasnya di halaman. Ini adalah lingkungan yang belum pernah mereka temui sebelumnya, jadi mereka secara naluriah bersembunyi dalam kegelapan dan mengamati, perlahan-lahan beradaptasi. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan sikap luar biasa berjalan perlahan di belakang mereka. Gai segera merasakan kehadiran di belakangnya, dan berbalik tiba-tiba untuk menghalangi Tong di belakangnya, memamerkan gigi dan cakarnya seperti seekor singa kecil untuk memprotes pendatang baru itu. Namun, karena usianya yang masih muda, terlihat sangat lucu untuk melakukan gerakan yang begitu ganas setelah mandi. Sebagai Jenderal Suci saat itu, Qintai hanya perlu melihat sekilas bahwa kedua anak di depannya memang manusia, bukan hanya jasmani, tetapi juga jiwanya. Namun, ketika mata Gai perlahan berubah menjadi merah menyala karena kewaspadaan, Qintai merasakan aura kuat darah kuno dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Qintai mengamati sejenak, lalu berbalik dan pergi. Ketika Ye Xuan kembali ke halaman Jinli, dia meminta Xiang Ling untuk berkemas dan bersiap kembali ke kota Liuyun. Tidak lama kemudian, kepala pelayan dari rumah Jenderal Dewa datang untuk membujuknya Tuan Xuan, sang jenderal sedang menunggumu di Observatorium Bintang. Menara pengamatan bintang merupakan loteng yang lebih formal di rumah Jenderal Dewa, biasanya digunakan untuk menghibur para makhluk tertinggi umat manusia. Ye Xuan tidak tahu apa yang ingin dikatakan Qintai, tapi dia tetap pergi ke sana. Cangkir teh telah diletakkan di observatorium. Biasanya, Qintai tampak seperti seorang prajurit, sejalan dengan gelarnya sebagai Jenderal Ilahi saat itu. Akan tetapi, Qintai yang berada di observatorium berganti pakaian menjadi jubah yang elegan dan lebih terlihat seperti orang bijak. Ketika Ye Xuan naik ke menara pengamatan bintang, Qintai menunjuk ke futon di seberang meja kopi dan berkata, duduklah. Apakah ada yang bisa saya bantu? Setelah Ye Xuan duduk, dia tidak meraih cangkir teh tetapi langsung ke intinya. Qintai meniup teh hangat di cangkir, meminumnya sekaligus, lalu berkata perlahan apakah kau sudah menemukan garis keturunan kuno pada kedua anak itu? Ye Xuan tidak yakin apa yang dilihat Qintai, jadi dia menjawab ragu-ragu saya melihat sedikit. Karena aku bisa melihatnya, Long Ming pasti juga bisa melihatnya. Tidak mengherankan jika ramalan takdir seperti itu muncul. Qintai melanjutkan. Ye Xuan berpikir sejenak dan berkata, aku juga berpikir begitu. Garis keturunan kuno pada kedua anak itu sangat kuat. Mereka jelas bukan orang yang tidak dikenal di zaman kuno. Jika tidak ditangani dengan benar, mereka mungkin akan menjadi bencana. Apakah kamu mengerti ini? Qintai tidak marah kali ini, tetapi berbicara tentang masalah itu dengan nada tenang. Namun, semakin tenang dia, semakin serius masalahnya. Ye Xuan mengangguk aku sudah mempertimbangkannya. Setelah jeda, Ye Xuan melanjutkan sebenarnya, saya membuat pilihan antara membasmi dan menyelamatkan. Qintai mengangkat alisnya, dia tahu makna kata-kata basmi dan selamatkan. Lagi pula, mereka berdua baru berusia 8 atau 9 tahun, dan fakta bahwa mereka harus memilih antara membasmi dan menyelamatkan sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikan garis keturunan mereka. Qintai terdiam cukup lama sebelum berkata, garis keturunan kuno mereka sangat kuat. Mereka mungkin memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat di masa depan. Apakah kamu yakin masih ingin melakukan ini? Ye Xuan mengangguk tentu saja, semakin kuat dirimu, semakin banyak bantuan yang dapat kau berikan. Jika tidak, tidak ada yang dapat mengejarku. Qintai bertanya lagi bagaimana jika suatu hari mereka mengkhianati umat manusia, bergabung dengan iblis surgawi, dan menjadi bencana. Aku telah menyelamatkan nyawa mereka. Jika hari itu benar-benar tiba,
aku akan mengambil kembali apa yang telah kuberikan kepada mereka dengan tanganku sendiri. Suara Ye Xuan sangat tenang saat mengatakan ini, tetapi semakin tenang suaranya, semakin berat pula beban kata-kata ini. Karena kamu sudah mengatakannya, aku menghargai keputusanmu. Aku akan menangani rumor-rumor di luar sana, dan kamu hanya perlu tinggal di rumah besar dengan tenang. Qin Tai'a berdiri, berjalan ke ambang jendela, dan menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Sebenarnya, saya benar-benar ingin kembali ke kota Liuyun. Ye Xuan memilih untuk pergi sebelumnya karena dia tidak ingin menodai reputasi rumah Jenderal Ilahi. Bagaimanapun, itu adalah keluarga paling makmur di dinasti Zhou Agung, dan rumor negatif apapun akan semakin membesar. Kedua, Ye Xuan merasa bahwa setelah sekian lama keluar, sudah hampir waktunya untuk kembali ke kota Liuyun. Sudah berapa lama kau berada di ibu kota kekaisaran? Jika kau tinggal beberapa hari lagi, aku akan menjadi tua, dan aku tidak tahu berapa tahun lagi aku bisa melindungimu. Qin Tai'a menghela napas dan melanjutkan, kamu, berbakat, tetapi sombong di dalam, tetapi jarang menunjukkannya. Sayang sekali Famou maupun Fajiao tidak dapat berkomunikasi denganmu dengan baik. Akan sangat bagus jika kamu memiliki nama belakang Qin. Tidak, aku paling takut pada masalah. Ye Xuan segera memotong perkataannya. Jika kamu takut akan masalah, lalu mengapa kamu mendirikan Akademi Kunpeng di Southern Wilderness? Bagaimana kamu bisa melatih orang-orang kuat yang dapat mengguncang dunia? Kata Qin Tai'a. Tidak sulit untuk memulai Akademi Kunpeng, karena di sana, saya yang memutuskan dan tidak ada yang akan membantah saya. Selama saya mengatakannya, semua orang akan mengikutinya dengan ketat. Saya hanya perlu menggambar cetak biru, seperti menanam benih, dan benih itu akan tumbuh dengan sendirinya. Kata Ye Xuan. Sesuka hatimu. Qin Tai'a terdiam beberapa saat, lalu bertanya, ada satu hal lagi. Kaisar masa depan dinasti Zhou Agung kemungkinan besar akan lahir di antara Jun Tianyi dan Jun Tianwen. Kamu dan Jun Tianwen sudah bermusuhan, dan sekarang kamu telah bermusuhan dengan keluarga Yu, dan hubungan dengan Istana Putra Mahkota menjadi rapuh. Ini sama saja dengan bermusuhan dengan kaisar masa depan, yang tidak bijaksana. Mengapa? Bertindaklah sesuai kata hatimu, tidak ada alasan. Selain itu, kaisar manusia sekarang berada di puncak kejayaannya, dan putra mahkota ingin naik tahta, tetapi tidak ada yang tahu kapan dia harus menunggu, jadi tidak perlu khawatir tentang ini. Terlebih lagi, aku tidak berencana untuk tinggal di Chaohua untuk waktu yang lama. Di masa depan, kota Liuyun dan Akademi Kunpeng akan menjadi fondasiku. Ketika aku memegang realgar langit dan bumi di tanganku dan seni bela diriku berada di puncak kekuatanku, aku tidak perlu takut bahkan pada kaisar manusia. Mata Ye Xuan tenang, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Faktanya, Qin Tai'a juga berpikir demikian, jadi ketika Ye Xuan dan keluarga Yu menjadi musuh, dia tidak mencoba menghentikannya. Faktanya, hanya jika Istana Jenderal Ilahi, Putra Mahkota, dan Pangeran Keempat berselisih satu sama lain di saat yang sama, maka kita dapat terhindar dari terseret ke dalam pusaran ini. Adapun apakah Istana Jenderal Ilahi akan dimintai pertanggungjawaban setelah kaisar baru naik tahta di masa mendatang, tidak perlu dikhawatirkan sama sekali. Selama ada master bela diri di rumah Jenderal Ilahi, tidak perlu khawatir. Jika Anda kehilangan orang kuat untuk mengambil alih, walaupun Anda tidak membuat musuh dengan orang lain, akibatnya mungkin-mungkin akan berhamburan ketika pohon tumbang. Qin Tai'a menatap Ye Xuan dan semakin menyukainya. Selain bakatnya yang tak tertandingi dalam seni bela diri, dia juga lebih tenang daripada teman-temannya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan orang macam apa yang mampu melatih pria muda seperti itu. Ketika Ye Xuan kembali ke halaman Jinli, Gai mengusir para pelayan seperti seekor singa kecil. Dia telah memperlakukan kamar yang telah diatur untuknya dan Tong sebagai wilayah kekuasaannya, jadi dia tidak akan membiarkan siapapun kecuali Ye Xuan dan Xiang Ling mendekat. Jika ada yang mendekat, dia akan menunjukkan permusuhan, dan pupil matanya bahkan akan berubah menjadi merah menyala, membuat pelayan itu takut dan melarikan diri. Ye Xuan kembali dan melihat pemandangan ini. Dia berjalan ke arahnya, mencubit wajahnya, dan dengan tegas memperingatkannya singkirkan amarah di matamu. Tidak ada seorang pun di sini yang ingin menyakitimu. Gou bersikap jahat kepada semua orang, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah saat melihat Ye Xuan. Matanya langsung kembali menjadi hitam, dan dia menundukkan kepalanya, membiarkan dirinya dimarahi. Singkirkan keganasanmu dan tunjukkan itu lain kali saat kau merasakan permusuhan. Ye Xuan tidak tahu apakah dia bisa memahaminya, tetapi dia tetap menetapkan aturan. Dia menundukkan kepalanya dan mendengarkan omelan itu, tanpa ekspresi di wajahnya. Dia tidak membantah atau merasa sedih, juga tidak menangis. Sebaliknya, Tonglah yang bersembunyi di balik pintu, ingin mendekat tetapi tidak berani. Baiklah, kembalilah. Setelah Ye Xuan selesai memberi mereka pelajaran,
dia membiarkan mereka kembali ke kamar untuk beristirahat. Dia kembali dan menarik adiknya lalu merangkak di bawah tempat tidur. Ye Xuan mendengar Xiang Ling berkata di pagi hari bahwa mereka bersembunyi di bawah tempat tidur untuk tidur, jadi dia segera mendorong pintu terbuka, menyeret mereka keluar dari bawah tempat tidur, menunjuk ke tempat tidur dan meminta mereka untuk naik. Tong ketakutan dan meringkuk di sudut sambil gemetar. Ye Xuan tiba-tiba menyadari bahwa dia tampak agak terlalu galak. Padahal, alasan mereka bersembunyi di bawah tempat tidur hanyalah untuk mencari rasa aman. Ye Xuan menghela napas, berjalan mendekat dan memeluk mereka, menghibur mereka sejenak agar mereka rileks. Tong perlahan-lahan merasakan kebaikan itu, perlahan-lahan menjadi rileks, dan benar-benar tertidur dalam pelukannya. Saat tertidur, Hitomi tidak berbeda dengan gadis kecil lainnya. Rambutnya yang panjang hampir menutupi tubuhnya yang kurus, dan mulutnya yang kecil sedikit terbuka untuk bernapas, yang sangat lucu. Pagi selanjutnya, Ye Xuan dan Xiang Ling sedang berlatih pedang di halaman. Gai dan Tong masih dalam tahap meniru orang. Mereka meniru apapun yang mereka lihat dan saling memukul dengan tongkat. Qin Tai'a mengirim orang ke kota untuk meredakan rumor tentang ramalan takdir. Namun, nampaknya ada kekuatan di balik layar yang mengipasi api, dan rumor-rumor menjadi semakin serius, mengatakan bahwa bintang Ibel telah muncul di rumah Jenderal Dewa. Tidak hanya itu, tadi malam ada mayat orang yang digigit binatang buas di kota itu. Rumornya, itu adalah bintang jahat dari rumah Jenderal Dewa yang keluar untuk memakan orang. Terlebih lagi, dengan ramalan takdir dari Chang Yue Haige, semakin banyak orang yang percaya bahwa rumah Jenderal Dewa telah menampung bintang Ibel. Beberapa prajurit dan warga sipil bahkan pergi ke gerbang rumah Jenderal Ilahi untuk memprotes dan menuntut agar rumah Jenderal Ilahi membasmi bintang jahat itu. Pada malam hari, lampu menyala. Lampu-lampu menghiasi sungai Liu Yue menjadi sungai berbintang. Xiang Ling berjalan di sepanjang tepi sungai bersama Gai dan Tong, membawa sekeranjang penuh buah teratai. Kak, kesukaanku adalah sup biji teratai, rasanya manis. Kalian harus mencobanya nanti, kalian pasti suka. Tong mengikuti di belakang sambil membawa seikat bunga teratai di tangannya, sambil tersenyum. Dia mendengar bahwa Ye Xuan menyukai bunga teratai jenis ini, jadi dia ikut membantu. Gao lebih suka makan daging, jadi yang dipegangnya di tangannya adalah seekor ikan besar, yang ditangkapnya sendiri dengan cara melompat ke danau. Pakaiannya basah karenanya, tetapi dia tidak peduli, karena dia tampaknya sudah terbiasa dengan hal itu. Ketika mereka melewati jembatan lengkung dan hendak memasuki kota luar, Gai tiba-tiba menoleh dan mengeluarkan suara protes ke arah kegelapan di sisi jalan. Ada apa? Xiang Ling menoleh ke arahnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya pisau muncul dalam kegelapan, dan sebuah bayangan hitam melesat keluar dan menebas Xie dengan pisaunya. Dia melompat ke samping seperti seekor singa kecil untuk menghindari pisau itu. Xiang Ling segera membuang polong teratai itu, menghunus pedangnya untuk menangkis serangan kedua, dan berteriak, "Siapakah kamu? Mengapa kamu menyerang kami? Sudah menjadi tanggung jawab kita untuk membasmi bintang jahat itu dan melenyapkan penyebab malapetaka." Teriak bayangan hitam itu, lalu 3 orang lainnya menyerbu dari segala arah dan mengepung serta membasminya bersama-sama. Basis kultivasi keempat orang ini tidak lemah. Mereka semua telah mencapai tingkat ke-9 alam bela diri spiritual, dan salah satu dari mereka bahkan telah mencapai tingkat master seni bela diri setengah langkah. Ahli bela diri setengah langkah itu menunjuk Xiang Ling dan berteriak, "Minggir, atau aku akan membasmimu juga." Xiang Ling menggunakan keterampilan pedangnya untuk bertarung dengan keempat pria itu, dan benar-benar memblokir serangan keempat pria itu dengan kekuatannya sendiri. Gou segera meninggalkan Tong di belakangnya dan menatap keempat orang itu bagaikan binatang buas. Xiang Ling sudah berjuang keras untuk menangkis keempat orang itu, dan tidak punya waktu untuk mengurus Gai dan Tong. Dia berbalik dan berteriak kepada mereka, "Cepatlah dan kembali untuk mencari saudaramu." Gai segera menarik Tong dan berbalik untuk lari. Xiang Ling menggunakan teknik pedang angin ilahi, menusukkan titik-titik kecil cahaya pedang. Dia benar-benar menggunakan tingkat kultivasi alam bela diri spiritualnya untuk secara paksa menahan master bela diri setengah langkah, mencegahnya mengejar Gai Hetong. Pedang guntur gelombang bergolak. Xiang Ling menggunakan pedang petir, menebaskan seberkas cahaya, memaksa anggota sekte bela diri setengah langkah itu berbalik dan menghalangi. Wah, tabrakan pedang itu melepaskan kekuatan dahsyat. Sekte bela diri setengah langkah sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang gadis yang tampaknya lemah bisa menjadi begitu kuat. Dasar jalang kecil, kau cari mati. Master bela diri setengah langkah mendengus dingin, dan semangat bela dirinya meledak. Setan harimau merasuki tubuhnya, dan dia meraung dan menyerang dengan cakarnya. Xiang Ling mengangkat pedangnya untuk menangkis, tetapi terkena hantaman keras dan terlempar keluar. Dia berputar beberapa kali di udara,
lalu segera menggunakan jurus gerakan ilahi menginjak kekosongan, berteriak pelan, dan menyerang balik dengan pedang terangkat seperti peri limbo. Meskipun bertarung dengan keras, Xiang Ling tetap bertarung secara kompetitif dan tidak membasmi lawannya, memberikan ruang gerak pada setiap tebasan pedangnya. Meski begitu, dia masih memaksa master bela diri setengah langkah ini untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Dipaksa menggunakan seluruh kekuatannya oleh seorang pendekar alam bela diri spiritual, master bela diri setengah langkah ini sangat marah. Tiba-tiba dia menggigit jarinya, mengolesi darah di telapak tangan kirinya, dan mendengus dingin dasar gadis bau, mati saja. Teknik rahasia 9 Yin Soul Devouring. Darah itu berubah menjadi simbol susunan berwarna darah dan terbang keluar, menjebak Xiang Ling dan membentuk sangkar simbol susunan. Xiang Ling mengerutkan kening dan segera mengangkat pedangnya untuk menebas jimat berwarna darah itu. Wah, pedang panjang itu mengenai jimat formasi dan terpantul kembali. Pada saat yang sama, kekuatan pemakan jiwa terpancar dari jimat susunan berwarna darah, seolah-olah mencoba mengeluarkan jiwa orang tersebut dari tubuhnya. Xiang Ling hanya merasakan kesadarannya linglung sejenak, jiwanya tidak stabil, dan dia merasa seolah-olah dia akan jatuh. Melihat ini, Wu Zong setengah langkah mencibir dan berkata, aku ingin tahu apakah kamu masih bisa melawanku. Meskipun Xiang Ling mengandalkan ilmu pedangnya untuk menekan master bela diri setengah langkah ini, namun kultivasinya sendiri terlalu rendah dan jiwanya tidak cukup kuat untuk menahan teknik rahasia 9 Yin ini. Melihat teknik rahasia itu berhasil, Ban Bu Wuzong perlahan mendekat, mengulurkan tangannya untuk mencubit dagu Xiang Ling, dan berkata sambil tersenyum muram, kamu tidak jelek, tapi sayang sekali jika berada di perahu yang sama dengan bintang Ibel. Aku akan menghancurkan kultivasimu terlebih dahulu, lalu menikmatinya. Saat dia hendak tertawa, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di perutnya. Dia melihat ke perutnya dan melihat ujung pedang mencuat dari perutnya, dengan bekas darah di ujungnya. Ia segera berbalik dan melihat seorang gadis kecil menatapnya dengan tajam seperti seekor singa kecil. Ia memegang pedang yang setengah patah di tangannya. Karena ia memegangnya terlalu erat, darah menetes dari telapak tangannya yang lembut. Master seni bela diri setengah langkah itu menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak mengerti bagaimana bintang jahat ini bisa muncul di belakangnya. Dia adalah seorang guru bela diri setengah langkah, jadi bagaimana mungkin dia membiarkan seorang anak berusia 8 atau 9 tahun berjalan di belakangnya tanpa dia sadari sama sekali. Ah! Geramnya dengan marah dan mengangkat tangannya untuk memukulkan ujung pedang itu ke perutnya. Wah! Kekuatan telapak tangan disalurkan sepanjang ujung pedang, dan dengan suara bang musuh terpental. Sekte bela diri setengah langkah ditusuk di perut dan sangat marah. Setelah melemparkan ibel itu ke udara dengan serangan telapak tangan, dia segera mengejarnya, bersumpah untuk menghajar ibel itu hingga babak belur. Gao jatuh terguling-guling dan terpental, berguling-guling di tanah lebih dari 10 kali. Tanpa berkata apa-apa, ia segera bangkit dan berlari ke depan. Kecepatannya secepat citah yang memburu mangsanya. Ia melesat ke dalam kegelapan malam, menimbulkan serangkaian gelombang kehampaan dan menghilang dalam sekejap mata. Ban Bu Wuzong mengejarnya dari jarak jauh dan terkejut karena ia telah kehilangan sasarannya, dan luka di perutnya masih berdarah. Ia meraung marah lalu mengambil obat dan menaburkannya pada luka itu. Setelah lukanya berhenti berdarah, dia mendengus marah, berbalik dan bersiap untuk kembali dan menghadapi si cantik kecil di alam bela diri spiritual terlebih dahulu. Dia baru saja berbalik dan mengambil 2 langkah ketika tiba-tiba ancaman pembasmian datang dari belakangnya. Dia segera berbalik dan menebas dengan pedangnya. Dentang, pedang itu menyala, dan bayangan hitam tipis terbang melewatinya. Dia memotong sehelai rambut yang berantakan dengan pedang itu. Kemudian lehernya menyala, dan pemandangan di matanya tiba-tiba berputar, dan perspektifnya akhirnya jatuh ke tanah. Lalu dia melihat mayat tanpa kepala jatuh perlahan-lahan. Dia akhirnya menyadari apa yang terjadi. Penglihatannya mulai kabur, dan sebelum ia benar-benar kehilangan nyawanya, ia melihat 2 kaki terbuka lewat di dekatnya. Di sebelah betisnya terdapat pedang patah yang dipegang dengan pegangan terbalik, meneteskan darah. Ia mencoba untuk melihat ke atas, dan melihat seorang gadis kecil yang buas seperti singa kecil, dengan mata semerah api. Pada saat ini, dia akhirnya tahu apa itu bintang Ibel. Setelah Xiang Ling terbebas dari seni rahasia 9 Yin, dia bergegas menghampiri dan melihat mayat di tanah. Dia menarik Gao dengan khawatir dan bertanya, apa yang terjadi? Lepaskan pedang yang patah itu. Pedangnya berdarah. Gao memegang erat pedang patah itu, dan Xiang Ling bertanya lagi, di mana adikku? Di mana Tong? Tepat saat Gao Zhen hendak berbalik dan mencari adiknya, tiba-tiba terdengar tawa sinis dari kegelapan, tidak perlu mencarinya, aku akan membawanya kepadamu. Saat mencari sumber suara, saya melihat seorang prajurit berpakaian hitam mencengkeram rambut Tong dan menyeretnya keluar dari kegelapan.
Gai langsung menampakkan ekspresi ganas dan mengeluarkan suara-suara marah dan mengancam seperti binatang buas. Prajurit berpakaian hitam itu menodongkan pisaunya ke leher Tong dan mengancam berlututlah. Berlututlah. Kalau tidak, aku akan memotong kepalanya dengan satu pisau. Tong memejamkan matanya, tidak menangis atau rewel, tetapi seluruh tubuhnya gemetar, dan jelas terlihat bahwa dia sangat ketakutan. Xiang Ling belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya dan tidak tahu harus berbuat apa. Prajurit berpakaian hitam itu melanjutkan dengan nada berbahaya, aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak menjatuhkan senjatamu dan berlutut, aku akan memotong kepalanya. 1, 2. Xiang Ling segera meletakkan pedangnya dan berteriak, tidak, jangan sakiti dia. Prajurit berpakaian hitam itu mengarahkan pisaunya ke arah Gai dan berteriak, dan kau, buang pedang patah itu. Dia menatap prajurit berpakaian hitam itu dengan tatapan tajam. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan tidak pula membuang pedang patah itu. Dia hanya menatapnya lekat-lekat. Kau tidak akan membuangnya. Kau yang memintanya, kata pendekar berpakaian hitam itu, dan segera mengangkat pisaunya untuk menebas leher Tong. Tepat pada saat ini, cahaya pedang datang dari barat dan menghalangi pedang panjang prajurit berpakaian hitam. Sosok seseorang melintas di depan mata pendekar berpakaian hitam itu, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa ada orang lain di depannya, seorang pria muda yang kuat dengan sikap yang luar biasa, Ye Xuanlah yang datang tepat waktu. Ye Xuan dengan lembut menangkis pedang panjang prajurit berpakaian hitam itu dengan pedangnya, memegang kepala Tong, dan mendekapnya dalam pelukannya. Ketika prajurit berpakaian hitam itu melihat bahwa tiba-tiba ada seseorang di depannya, matanya terbelalak dan dia mengangkat pisaunya untuk memotong. Namun, begitu dia mengangkat pisaunya, dia tiba-tiba menemukan bahwa pisaunya patah. Bilahnya jatuh ke tanah dengan bunyi berdenting, dan hanya gagangnya yang tersisa di tangannya. Ye Xuan memegang pedang di punggung tangannya dan dengan lembut meletakkannya di lehernya, wajahnya tanpa ekspresi dan matanya acuh tak acuh. Prajurit berpakaian hitam itu segera merasakan ketakutan akan datangnya kematian, dan buru-buru berteriak, kau tidak bisa membasmiku. Oh, kenapa? Kami di sini untuk membasmi bintang jahat dan mencegah bencana, kata prajurit berpakaian hitam itu dengan tegas. Benarkah? Jika kamu tersihir oleh kata-kata jahat untuk membasmi bintang ibel, maka kamu bodoh. Tetapi kamu juga ingin membasmi Xiang Ling, maka kamu tidak hanya bodoh, tetapi juga jahat. Bodoh dan jahat, apa gunanya hidup? Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya kembali. Engah, kepalanya melayang, darah berceceran, dan tubuh tanpa kepala dari prajurit berpakaian hitam itu perlahan jatuh. 450.